Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana PSM Makassar sejauh ini belum mengumumkan rekrutan baru, belum ada welcome. Yang kita tahu hanya pemain-pemain yang di musim sebelumnya udah berpisah bersama PSM Makassar, seperti Nermeng Haljaita, merupakan pemain penting, pencetak gol terbanyak PSM Makassar di musim sebelumnya teman-teman. Dan musim depan pemain ini tidak lagi berseragam PSM Makassar. Jadi ada hal yang lebih penting yang harus diselesaikan oleh manajemen PSM Makassar kalau belum mendapatkan pemain-pemain pengganti yang keluar untuk musim depan teman-teman. Apakah itu? Yaitu mempertahankan pemain-pemain penting PSM Makassar untuk musim 2025-2026. Jangan sampai tim-tim lain ya mendapatkan pemain-pemain penting PSM Makassar, karena kita tahu ada beberapa pemain-pemain di dalam skuad PSM Makassar cukup vital perannya teman-teman, termasuk Akbar Tajuk. Ya, ini wajib dipertahankan oleh manajemen. Tidak boleh tidak, ini pemain yang cukup vital posisinya dalam skuad Coach Bernardo Tavares. Kalau untuk Victor Luis yang nggak usah kita tanya, kita juga udah bahas kemarin, pemain ini dipastikan akan bertahan untuk musim 2025-2026. Begitupun dengan Alessio Neto juga akan bertahan untuk musim 2024-2025. Ini memang pemain-pemain asing yang sangat penting di posisinya teman-teman. Ya, kalau PSM Makassar kehilangan kedua pemain ini ya tentunya itu akan berat bagi PSM Makassar untuk mendapatkan pemain yang sepadan mungkin untuk pertandingan di musim depan. Tapi karena udah mengamankan jasa kedua pemain asing ini, tentunya ini adalah kerja yang harus diapresiasi oleh untuk manajemen karena berhasil mengamankan tanda tangan kedua pemain asing ini. Begitupun dengan Yoran Fernandes, kita tahu Yoran Fernandes memang kontraknya berakhir pada akhir musim 2026 artinya ya PSM Makassar udah mengamankan jasa 3 pemain asing tentunya sejauh ini. Bagaimana dengan lini depan? Lini depan kita tahu udah kehilangan Nermeng Haljaita. Artinya bagaimana dengan Balotelli atau Albertin João Pereira bersama Matheus Silva? Ya, kalau menurut saya pribadi teman-teman, kedua pemain ini kalau tidak mendapatkan tawaran yang lebih bagus dibanding PSM Makassar ya, tentunya kalau mau berseragam PSM Makassar lagi, ya kenapa tidak diberikan kesempatan? Menurut saya kedua pemain ini udah mulai menunjukkan kapasitasnya di akhir-akhir musim kemarin. Kita tahu Balotelli bersama Matheus Silva berhasil membuktikan, berhasil mencetak gol di laga-laga terakhir di Liga 1. Jadi kalau memang pemain ini ingin bertahan dan manajemen PSM Makassar ingin mempertahankan, ya saya berharap kedua pemain ini segera diamankan jasanya oleh manajemen PSM Makassar. Kalau perlu tidak usah lagi mencari striker baru, karena kita tahu ada Adilson Silva juga yang pastinya kembali dari peminjaman karena kontrak dari Adilson Silva itu berakhir pada akhir musim 2025-2026. Sama kayaknya dengan kontrak dari Yoran Fernandes. Jadi sejauh ini kalau PSM Makassar mampu mengamankan jasa Albertin João Pereira atau Balotelli dan Matheus Silva, maka PSM Makassar mempunyai 3 striker. Jadi nggak usah lagi merekrut striker baru. Yang lebih penting yang harus diprioritaskan oleh PSM Makassar jika ingin merekrut pemain asing, ya salah satunya di lini tengah. Pengganti Latirpal. Kalau memang Daisuke Sake udah dipastikan juga hengkang dari PSM Makassar atau tidak lagi berseragam PSM Makassar untuk musim depan, ya harusnya ada 2 pemain asing juga yang harus didatangkan oleh PSM Makassar di lini tengah. Lagi-lagi kualitasnya ya tentunya ya tidak boleh gegabah PSM Makassar untuk mendatangkan pemain di posisi ini. Karena kita tahu sendiri ya salah satu apa ya kekurangan PSM Makassar di musim sebelumnya itu tidak kuatnya
lini tengah PSM Makassar kurang dalam mengontrol bola. Saya tidak mengatakan Latirpal tidak bagus, begitupun dengan Daisuke Sake, tapi saya menginginkan hal lebih dari kedua pemain ini. Tapi kita udah tahu Latirpal udah terpisah, dan ya tentunya PSM Makassar butuh mencari sosok gelandang yang benar-benar bisa mengontrol jalannya pertandingan di lini tengah, tentunya dengan akurasi passing yang bagus, tentunya dengan visi misi yang bagus juga teman-teman. Kalau kita mengingat di masa-masa sebelumnya atau di musim-musim sebelumnya, PSM Makassar punya William Pluim, tapi ya era William Pluim tentunya udah habis. Pengganti yang sepadan dengan William Pluim mungkin tidak mudah untuk mendapatkan sosok seperti kualitas dari William Pluim. Cukup seperti Eber Besa atau Mati Mayer atau pemain-pemain siapa ya di Liga 1 yang gelandangnya cukup bagus, Messi Doro, ya cukuplah dengan pemain seperti ini. Ya tentunya itu akan membuat PSM Makassar jauh lebih bagus di lini tengah untuk musim depan teman-teman. Makanya untuk lini depan ya aku rasa sudah cukup lah kalau Balotelli bertahan, Matheus Silva bertahan, begitupun dengan Adilson Silva. Ya tentunya ini udah lebih dari cukup striker asing di lini depan, bisa bergantian lah ketiga pemain ini. Adilson Silva punya kecepatan, Albertinho Pereira juga punya kecepatan, dan Matheus Silva ya merupakan target man atau penyerang tengah. Ini memang pemain yang menurut saya ya di musim sebelumnya ya karena adaptasinya berjalan tidak begitu cepat, agak lambat adaptasinya, ditambah diganggu cedera-cedera ringan di beberapa kali mendapatkan cedera teman-teman. Jadi ya baru di akhir-akhir pertandingan Matheus Silva memperlihatkan kapasitasnya. Begitupun dengan Balotelli, kita tahu sendiri pemain ini juga ya mampu tampil bagus di awal-awal kedatangannya bersama PSM Makassar, meskipun sempat melempem juga, dan di akhir-akhir liga ya kembali menunjukkan kapasitasnya. Jadi ya menurut saya kedua pemain ini ya masih layak lah untuk dipertahankan oleh manajemen PSM Makassar, karena mencari striker itu tentunya tidak mudah, dan kita udah melihat kapasitas kedua pemain ini ya tidak buruk-buruk amat teman-teman. Jadi ya sekali lagi saya hanya membutuhkan pemain di lini tengah tentunya yang bisa mengontrol jalannya pertandingan, yang punya visi misi yang bagus. Dua pemain asing yang tentunya bisa bekerja sama di lini tengah PSM Makassar dan ditopang oleh Akbar Tanjung sebagai gelandang bertahan. Gimana menurut teman-teman semua? Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.